Dari kitab ini kita semakin yakin bahwa fikih itu memang solusi ya. Jadi dalam tadi dari kaidah muhimmah tadi yang disampaikan, kaidah fikih tadi sudah sangat jelas di situ bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hukum itu nanti ya tadi yang ditanyakan oleh Pak Idat itu tadi itu masih sak mungkin, atau ya misalkan tadi masih kok yakin nyiprat lah ya sudah jelas ya. Tapi kalau misalkan itu dibawa ke masih ragu-ragu, jadi ya mesti hati-hati lah. Misalkan arep pipis ya kira-kira golek panggonan yang SPBU misalkan biasanya kan itu kan SPBU. Sekarang kan kelihatannya sudah pada bersih lah ya, bersih, terus tempatnya juga yang cari yang kira-kira memadai. Jadi dari awal mungkin kita sudah berupaya untuk hati-hati supaya tidak nyiprat, supaya tidak apalah. Nah, di samping itu ya mungkin kalau misalkan sedikit bodoni itu boleh apa enggak gitu. Alas pokoknya alas api-api ngerti ya. Aku yakin orang pasrah. Anu dablek ya. Bentongor lah. Jadi beda. saya kira demikian lah. Jadi kalau kondisi sekarang sih saya kira semakin baik. Misalkan kamar mandi dalam bayangan sekarang dengan bayangan era dulu kayak istrinya Pak Hamami mungkin kan kamar mandinya dan kayak kain dan ganu masih melekat tekan siki keramik karena ganu maksudnya kan anu ganu. Nah, saya kira kita yakin bahwa kamar mandi kita sekarang ya bersih lah, dan dengan upaya-upaya yang tadi itu dibersihkan dulu dan lain-lain, siram sapu, kemudian tadi dari paragraf pertama dan yang berikutnya itu ada beberapa pemahaman baru, terminologi yang baru. Yang pertama adalah masyakoh ya. Masyakoh itu tadi, masyakoh itu ada tingkat-tingkatannya apa enggak tadi. Kemudian yang kedua adalah tahawud itu mungkin perlu dijelaskan lebih ya ini. Jadi masyakoh, tahawud ini mungkin menjaga diri, tahafuz. Ya kan makanya wa illa tahaffazu kasalisi ya. Ya tadi memang sudah diterangkan bagaimana sih cara orang yang sholat bagi yang salisil bol tadi ya. Geser. Tapi di sini penekanan saya itu pada tahafuznya itu yang bagaimana itu lah. Kemudian pemahaman tentang tahawud dan masyakoh tadi itu, Ustaz. Terima kasih. Di dalam fikih, fuqaha itu sering sekali mendefinisikan masyakoh itu kulluma yakumu atau ini kulluma idza qama bil insani yuzilul khusyu'a atau wujuduhu bil musalli yuzilul khusyu'a. Ini masyaqqah. Jadi segala sesuatu ini di dalam salat ya. Di dalam salat, segala sesuatu yang mana keberadaan sesuatu tersebut bisa menjadikan orang salat tidak khusyuk. Ini batas daripada masyaqqah. Jadi kalau salat kok kita pusing, kemudian pusing tersebut menjadikan kita tidak khusyuk. Nah pertanyaannya, khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah istighdarul qalbi. Jadi hati kita itu hadir. Kalau kaitannya dengan masalah sholat, maka istighdarul qalbi itu bitadabburi ma qara'ahu al-musalli, dengan sambil memikirkan setiap bacaan-bacaan yang dibaca oleh orang yang sholat. Ini adalah khusyuk. Maka masyakoh yang berat, masyakoh yang bisa meringan, masyakoh ini adalah segala sesuatu yang andai kata ada di dalam diri seseorang, ini bisa menghilangkan khusyuk. Kalau dalam bahasa mudanya konsentrasinya memang blank.
Ya meskipun sholatnya kita kan ngeblank, meskipun nggak ada masalah tetap. Tetapi ini tataran fikih. Jadi khusyuk itu adalah istighdharul qalbi. Jadi istighdharul qalbi. Caranya tadi bitadabburi ma qara'ahu inda sholat. Dengan memikirkan, mengangan-angan setiap bacaan-bacaan yang dibaca ketika kita sholat. Maka ini standar khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketika membaca bismillah, antara mulut, otak dan hati itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati atau di dalam otak, karena otak dan hati itu ada yang mengatakan sama ya, karena kita berpikir. Maka ya kita memahami arti daripada bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka terbesit segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini jadi mulut melapatkan, otak memikirkan, hati yang mencerna. Ini khusyuk, tapi ini levelnya kalau sudah ini khusyuk. Nah, ketika ini terganggu oleh segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, pusing yang berlebihan atau panas yang berlebihan, lah maka ini maksudnya masyaqqah. Dompetnya hilang ya mas. Nah, kemutan dompetnya nang di gitu. Lagi sholat. Kalau itu memang tadi saya, nah sholatnya kita itu masalahnya di situ. Kita nggak tahu kita khusyuk atau tidak itu. Soalnya ya dalam keadaan sehat pun ya kemana-mana. Tapi memang betul itu. Orang itu kalau ingin mencari dompet hilang itu ya sholat. Jadi kelingan sih. Orang keselimpet di mana kalau sholat biasanya setan sedikit membantu. Khusus mau kening Kalau Kanjeng Nabi itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun badara ila salat. Kalau Nabi itu kalau sedang punya permasalahan besar, beliau sholat tujuannya itu untuk menenangkan jiwa dan curhat dengan Tuhan. Kalau kita kanan nasu al yaum idza asabahum al amru badaru ila sholat. Orang zaman sekarang kalau sedang punya urusan langsung sholat. Biasanya di dalam sholat jadi kepikiran solusinya. Itu sekarang kan repotnya di situ. Tapi mau tidak. Tapi jujur, panjenengan biasanya kalau sedang kehilangan sesuatu biasanya kemutan itu kalau nggak di dalam sholat ya sedang buang air besar di WC itu. Sambil ngerokok nah di situ idenya terang. Yang menjadi pertanyaan itu ilham minallah minasyaitonir rajim. Nggih niku sing artosipun masako, yang artinya masako itu. Kalau tahaput ini adalah ini bukan mustalahat fikhiyah gitu, tetapi ini adalah sebuah istilah yang ada di dalam bahasa. Jadi kalau masyaqah ini adalah terminnya termin fikih, tetapi kalau tahaput itu tidak, karena ini tidak familiar, tetapi ini diartikan secara bahasa. Maksud daripada wa alaihi tahaput, berusaha untuk menjaga agar darah tidak keluar. Nah caranya seperti apa? Ya tadi diantaranya dicuci dulu mulut hidungnya biar bersih, baru kemudian dikenakan kapas agar tidak mengalir terus, baru sholat. Itu Tahaput ya. tahaput. Kalau masyaqqah memang istilah, bahkan ini sebenarnya pembahasannya luas ya. Tentang masyaqqah tajlibut taisir itu luas sekali. Ngaten Pak Dokter.